bukan sebagai pelayanan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk kedepannya. Dalam inovasi-inovasi ini diberikan banyak perkembangan-perkembangan baru. Dengan menggunakan berbagai melalui perbincangan, baik itu melalui kode dan sebagainya. Dalam komunikasi bisnis itu kita perlu mengenal ada 5, yaitu yang pertama, tolong carikan resep rendang yang enak. Jadi udah muncul resep-resep rendang tersebut. Kalau yang pengguna iPhone tinggal Hello Siri. Jadi di aplikasi di iPhone kita tersebut sudah langsung mencari resep-resep dari makanan ini. Penggunaan media digital dalam pemerintahan di Indonesia yang dilakukan secara optimal, merata dan menyeluruh dapat menciptakan hubungan dua arah yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif dan cenderung arogan. Dan yang keempat, kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Dumai menjadi salah satu kota industri terkemuka yang dimiliki oleh Indonesia, berperan sangat strategis dalam perkembangan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Wery Urardi ini merupakan salah satu pencetus aplikasi Traveloka. Jadi teman-teman, awal mulanya beliau ini mengalami kesulitan dalam membeli tiket pesawat. Akhirnya beliau mencari teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama. Kemudian mereka menggunakan komunikasi bisnis sehingga tercetusnya aplikasi Traveloka. Mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM sangat mengacu pada rumah tangga, perorangan dan kelompok. Berkat SPBE ini, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari berbagai sektor, mulai dari pengelolaan kearsipan hingga efektivitas pelayanan publik, mengalami perkembangan yang positif secara signifikan. Kunci utama untuk meraih suatu kesuksesan adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang digitalisasi pemasaran UMKM, digitalisasi pemasaran produk UMKM dalam meningkatkan ekspansi pasar. Kepercayaan publik kepada pemerintah adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Tanpa kepercayaan ini, efektivitas pemerintahan dan stabilitas sosial bisa terancam. Nah, gitulah yang dimaksud dengan efektivitas tadi. Oke, kita kembali ke laptop. Digitalisasi. Nah, digitalisasi. Siapa sih yang gak kenal dengan digitalisasi ini? Apalagi di era-era sekarang. Di zaman digitalisasi saat ini, berbagai aspek kehidupan di masyarakat dan berbagai bentuk A, T, H, G, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan telah mengalami perubahan yang besar, signifikan, dan sulit diprediksi, sehingga dibutuhkannya kecermatan dan pengamanan untuk menghadapinya.
seperti aplikasi e-commerce dalam meningkatkan strategi pemasaran produk UMKM. Banyaknya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang kurang berkualitas menghambat investasi, pembangunan ekonomi sosial, dan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tinggi. Lalu menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah ini semakin hari semakin menurun. Personal branding itu sangat penting di dalam dunia bisnis. Kenapa? Selain merupakan citra diri, personal branding itu akan bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana kita membangun kepercayaan orang lain sehingga orang tersebut mau berkolaborasi dan bermitra bisnis dengan kita. Untuk membacakan pemenang lomba public speaking tingkat mahasiswa ST Alam Cemuni Juman dalam rangka Dignitaris ke-25 program studi ilmu administrasi negara dan niaga. Yang pertama, untuk program studi ilmu administrasi negara berhak meraih juara ketiga untuk lomba public speaking atas nama mahasiswa nomor urut 3 Putri Sepatu Zikra dari semester 4D dengan total nilai 1064 sebagai juara ketiga. Selanjutnya dengan perolehan nilai 1074 atas nama mahasiswa dengan nomor urut 7 Dipa Audiani dari semester 2C sebagai juara kedua. Seterusnya sebagai juara ketiga nomor urut undian 12 nama mahasiswa Armi Haryanti Nugroho semester 2A bekas skor 182 sebagai juara pertama di ilmu administrasi niaga dengan perolehan skor 1042 sebagai juara ketiga jatuh pada nomor undian 5 atas nama Sri Maharani dari semester 8B. Juara kedua jatuh pada nomor undian 2 nama peserta Novita Sari Ruho dari semester 4A dengan perolehan skor 1065. Dan juara pertama jatuh kepada nomor undian 6 nama mahasiswa Irma Mulyana dari semester 2A. Demikian kami sampaikan keputusan Dewan Juri Jumat 29 Juni 2024. Juri pertama Dewi Jana SSMSI, juri kedua